Halo bro, kita lanjut dengan pertanyaan. Aku merasa bahwa setiap orang berada di tempat dan memiliki alasan yang berbeda untuk berada di kehidupan ini. Jadi apakah salah jika aku merasa bahwa jalan bagi setiap orang berbeda, tetapi mengarah ke tujuan yang sama? Tidak ada tujuan, dan tidak ada jalan untuk mencapainya. Dirimu sudah ada di sana, dirimu tidak pernah berada di tempat lain. Gagasan tentang jalan dan tujuan itu sendiri adalah permainan pikiran. Pertama-tama, dirimu menciptakan tujuan, ambisi, keinginan yang jauh di masa depan, utopia, duniawi atau dunia lain. Katolik atau Protestan, dan kemudian dirimu mulai memikirkan jalannya. Tetapi pada dasarnya tidak ada tujuan, maka semua jalan itu salah. Dan begitu dirimu mulai mencoba mencapai tujuan, dirimu akan semakin bingung. Semua jalan hanyalah mimpi, karena pertama-tama, dirimu tidak pernah meninggalkan rumah, dirimu hanya tertidur. Adam dan Hawa tidak pernah diusir dari Taman Eden, mereka hanya tertidur. Dengan memakan buah dari pohon pengetahuan, mereka telah menjadi makhluk rasional. Itulah tidur mereka, mereka telah kehilangan jejak hati mereka sendiri, mereka telah melupakannya. Namun, hati itu tetap ada di sana, tidak berpindah ke tempat lain. Dirimu masih berada di Taman Eden, dirimu masih di sana, di mana lagi dirimu bisa berada? Tidak ada tempat lain untuk berada. Inilah pendekatan mendasarku, tidak ada tujuan, tidak ada jalan, dirimu tidak untuk mencapai sesuatu. Seluruh gagasan tentang pencapaian, hanyalah perjalanan ego. Pertama-tama, dirimu mencoba untuk mencapai uang, kekuasaan, prestise. Namun ketika dirimu gagal, yang pasti akan terjadi, karena pikiran terus meminta lebih dan lebih banyak lagi, ketika dirimu berada dalam frustrasi yang mendalam, dirimu mulai berubah menjadi orang yang religius. Namun, seluruh polamu tetap sama. Dirimu masih menginginkan tujuan. Sekarang tujuannya bukan lagi uang, melainkan adalah meditasi. Sekarang tujuannya bukan lagi kekuasaan, melainkan surga. Ini adalah permainan yang sama, yang dimainkan dengan kata-kata lain. Pikiran telah menipumu, pikiran telah membawamu pada perjalanan lain. Berapa lama dirimu akan tertipu oleh pikiranmu sendiri? Penekanannya bukanlah untuk pergi kemanapun, melainkan untuk terbangun. Misalnya, 3.000 orang ada di sini saat ini. Jika kalian semua tertidur, kalian semua akan berada di sini, tidak seorang pun akan meninggalkan tempat ini, tetapi kalian semua akan bermimpi secara terpisah. Mimpi adalah hal yang sangat pribadi, sebenarnya tidak ada yang lebih pribadi daripada mimpi. Kalian bahkan tidak bisa berbagi mimpi dengan orang yang kalian cintai. Kalian tidak bisa mengundang teman-temanmu untuk berpartisipasi dalam mimpimu. Itu tidak mungkin, kalian benar-benar sendirian di sana. Mimpi bukanlah fenomena objektif, itu bukanlah kenyataan. Itu hanyalah sebuah ide yang telah menghipnotis kalian sedemikian rupa, sehingga tampak nyata. Kehadiran orang lain akan mengungkapkan ketidaknyataannya.
Jadi jika kalian semua tertidur, tentu saja kalian akan berada di tempat yang berbeda. Seseorang akan berada di Roma, seseorang di Tokyo, dan seseorang di Beijing, tetapi pada kenyataannya, kalian semua akan berada di sini dan saat ini. Tempat kalian akan berbeda. Seseorang akan menjadi raja. Seseorang menjadi pengemis. Dan seseorang akan menjadi pria. Dan seseorang akan menjadi wanita. Seseorang akan sangat terkenal dan seseorang akan menjadi orang yang sama sekali tidak dikenal. Tetapi apakah menurut kalian hal-hal ini membuat perbedaan? Kalian semua bisa dibangunkan, dan semua mimpi kalian, mimpi yang terpisah, mimpi yang berbeda, akan menguap dengan sendirinya. Kalian berkata, aku merasa bahwa setiap dari kita berada di tempat yang berbeda. Tentu saja, tetapi dalam mimpi. Yang satu adalah pendosa, yang lain adalah orang suci. Yang satu adalah seorang Kristen. Yang lain adalah seorang Hindu. Yang satu berkulit putih, yang lain berkulit hitam. Semuanya hanyalah mimpi. Di inti terdalam kalian, kalian hanyalah kesadaran murni, hanya kesadaran dan tidak ada yang lain, cermin murni, tidak teridentifikasi dengan pantulan. Itulah seluruh upaya seorang master untuk membangunkan kalian. Bukan untuk mendorong kalian menuju tujuan tertentu. Jika sang master mendorongmu menuju tujuan tertentu, ia akan sangat menarik bagi pikiranmu. Pikiranmu akan setuju dengannya, karena itulah yang didambakan pikiran, tujuan baru. Sehingga perjalanan terus berlanjut, dan kebodohan itu tetap ada. Master sejati menghancurkan semua tujuanmu. Hanya dengan hancurnya mimpimu, dirimu bisa terbangun. Apa yang dirimu maksud dengan seseorang? Kata seseorang, atau person, berasal dari akar kata Yunani persona. Persona berarti topeng. Seseorang adalah fenomena palsu, itu adalah topeng, itu bukan realitasmu. Tetapi ego ingin diakui sebagai seseorang. Ego ingin berhubungan secara pribadi, ego menginginkan pengakuan, perhatian. Jika tidak, dirimu bukanlah seseorang. Tidak seorang pun pernah menjadi seseorang. Hanya pada lingkar luarlah topeng itu bisa ada, dan bisa menipu orang lain. Tetapi dirimu harus tahu, bahwa itu adalah topeng, kamuflase. Jauh di balik topeng, apakah dirimu seseorang? Bukan, sama sekali bukan. Dirimu hanyalah kehadiran, bukan seseorang. Sang master berhubungan dengan kehadiranmu, bukan dengan kepribadianmu. Bagaimana sang master bisa berhubungan dengan mimpimu? Sang master berhubungan dengan imu, tetapi bukan dengan mimpi-mimpimu. Dan hanya dalam mimpi, dirimu terpisah. Dalam kenyataan, kita semua adalah satu, itu adalah satu kesatuan organik. Dirimu berkata, aku merasa bahwa setiap orang dari kita berada di tempat yang berbeda, dan memiliki alasan yang berbeda untuk berada di sini, dalam kehidupan ini. Semua itu omong kosong. Sejujurnya, hanya omong kosong.
Tetapi ego terus bermain dengan ide yang indah ini. Aku memiliki alasan khusus untuk berada di sini. Setiap helai rumput juga berpikir dengan cara yang sama, dan setiap kerikil di pantai percaya dengan hal yang sama. Tanyakan pada anjing, atau kebau, atau keledai, dan mereka semua percaya bahwa mereka berada di sini untuk alasan khusus. Dan mereka datang untuk memenuhi misi tertentu. Mereka telah membawa pesan ke dunia. Dan mereka yang ingin mengeksploitasimu, terus mengatakan omong kosong seperti itu. Keberadaan tidak memiliki alasan sama sekali. Ia hanya ada. Itulah keindahannya. Ia tidak memiliki penyebab, ia juga tidak memiliki arah, ia tidak akan pergi kemanapun. Ia tidak memiliki tujuan apapun untuk dipenuhi. Itulah keindahannya, keindahan yang luar biasa. Ia ada tanpa alasan sama sekali. Itulah misterinya, tak terduga, tak terukur. Jika dirimu bisa mengetahui alasan dari keberadaan, dirimu telah mengungkapnya, dirimu telah menghancurkan semua keindahannya. Maka ia tidak lagi memiliki makna, ingatlah. Maka tidak akan ada signifikansi. Mengapa ada cinta? Apakah ada alasan untuk itu? Ya, jika dirimu bertanya kepada ahli kimia, ahli fisiologi, ia akan berkata, ya, itu adalah hormon dalam kimia tubuhmu. Tetapi cinta tidak ada dalam kimia tubuh. Itu mungkin nafsu, bukan cinta. Dirimu lebih dari sekedar jumlah total dari bagian-bagianmu, dan pada yang lebih itulah terdapat keilayan. Dalam elemen irasional yang meresapi keseluruhan itu, ada keilayan. Tertullian benar ketika ia berkata, aku percaya kepada Tuhan, karena Tuhan itu absurd. Tertullian adalah salah satu dari para Buddha besar di dunia, yang benar-benar telah melihat semuanya. Aku percaya kepada Tuhan, karena Tuhan itu absurd, adalah salah satu pernyataan terbesar yang pernah dibuat, salah satu pernyataan yang paling meyakinkan. Percaya kepada Tuhan, karena ada alasan untuk percaya, tidaklah berarti maka siapapun akan percaya. Itu bukanlah lompatan kuantum, itu bukanlah melompat keluar dari pikiranmu. Semua argumen meyakinkan pikiran, dan jika pikiran percaya, itu bukanlah agama. Ketika hatimu tergerak oleh sesuatu yang tidak bisa dirimu ungkapkan, yang bahkan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, yang tidak bisa dibuat menjadi sistem, kitab suci, atau agama apapun, yang membuatmu bodoh dalam kekaguman dan keheranan yang mendalam, dalam semacam keterkejutan yang luar biasa. Semua gagasan lama hancur. Dalam keheningan, dirimu kehilangan semua penalaranmu, semua argumentasimu. Hanya dengan begitu, dirimu bisa berkomunikasi dengan keseluruhan. Itu bukanlah masalah argumen, dan dirimu tidak ada di sini untuk memenuhi tujuan apapun. Kehidupan hanyalah sebuah perayaan, kehidupan adalah untuk kehidupan itu sendiri. Namun pikiran kita menginginkan sesuatu untuk dipelihara, jadi para pendeta, filsuf, teolog yang dirimu sebut-sebut, terus memberimu makanan.
Mereka berkata, kamu dikirim ke sini untuk tujuan khusus. Kamu memiliki tempat khusus. Beberapa pekerjaan besar sedang dilakukan olehmu. Dan ego dirimu merasa sombong. Aku tidak bisa melakukannya. Aku bukan musuhmu. Saat aku menemukan kesempatan, aku akan menghancurkan ego yang sombong ini, ego spiritual, ego kesalahan, ego religius. Namun ego adalah ego, pada apa yang dipegangnya tidak masalah, pada apa yang dipeliharanya tidak relevan. Tidak, aku tidak melihat bahwa dirimu memiliki tempat yang berbeda. Ya, mimpi yang berbeda. Dan aku tidak melihat bahwa dirimu memiliki alasan yang berbeda untuk berada di sini, dalam kehidupan ini. Tidak ada alasan sama sekali. Kehidupan hanyalah sebuah perayaan. Kehidupan adalah energi keberadaan yang meluap, atau keilayan. Apa alasan untuk gelombang laut? Apa alasan untuk sinar matahari? Apa alasan untuk burung-burung yang berkicau? Panggilan burung kukuk yang jauh. Dan apa alasan untuk tetesan embun yang berkilau di bawah sinar matahari pagi? Apa alasan untuk bunga mawar? Tidak bisakah dirimu melihat kehidupan tanpa pikiran yang selalu penuh perhitungan? Tidak bisakah dirimu mengesampingkan pikiranmu, bahkan untuk beberapa saat saja, untuk melihat kenyataan sebagaimana adanya? Dan kemudian dirimu akan terkejut bahwa tidak ada alasan sama sekali. Kemudian dirimu bisa tertawa dan mencintai, dan menari dan berdoa. Hanya dengan begitu, dirimu akan memiliki kualitas yang berbeda dalam dirimu. Keseluruhan akan mulai mengekspresikan dirinya melalui bagian tersebut. Tetapi ingat sekali lagi, aku tidak mengatakan bahwa keseluruhan akan mengungkapkan beberapa pesan khusus bahwa dirimu akan menjadi seorang Mesias. Aku hanya mengatakan bahwa keseluruhan akan mulai memainkan permainannya yang sangat tidak masuk akal melalui dirimu tanpa halangan. Itu indah, tetapi itu bukan aritmatika. Itu adalah puisi, itu adalah musik, itu adalah tarian, seni demi seni. Begitu juga kehidupan, begitu juga keberadaan. Dan pendekatan itu aku sebut religius, sakral. Oke bro, sekian dulu episode kali ini, bro. Terima kasih bro.